Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'd. Hadirin Bu Bapak Saudara, panjenengan malam hari ini disuguhi dengan tema mereka yang mempertahankan tradisi itu pada umumnya, mohon maaf, imannya sedang drop. Mereka yang bertahan di tradisi pada umumnya imannya sedang drop. Sementara mereka yang memegang syariat, ya syariatnya lebih kuat, ya tradisinya itu tipis. Tapi kalau tradisinya kuat, itu imannya sebaliknya tipis. Iman tetap ndok ndukur, tradisi podo ndok ndukur, ndak bisa. Itu rumus fisika ndak bisa, ndak bisa, ndak bisa. Sementara ada tradisi yang kebetulan sejalan dengan Islam, tapi dengan catatan. Apa sih tradisi itu? Hadirin Bu Bapak Saudara. Tradisi atau adat kebiasaan adalah hasil cipta karya karsa manusia. Ada kalanya kebetulan sejalan dengan agama, ada kalanya wa aksaruhum kebanyakan tubruan dengan agama. Tapi mereka pelaku-pelaku tradisi itu tidak mau tahu sebab mereka punya dalil yang diselenggarakan oleh mereka adalah mewarisi leluhur nenek moyang. Ini yang jauh lebih penting. Saya coba tak rekam ulang tradisi Arab jahiliyah, ada yang sejalan dan ada yang merusak tatanan secara total, sehingga Al-Quran meluruskan tradisi sing menclek. Contoh tradisi yang sangat keliru. Hadirin, orang Arab itu Rasulullah sebelum hadir, sebelum diutus, sudah adat kebiasaan laki-laki punya istri lebih daripada dua. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika bapaknya meninggal, mohon maaf, jandanya itu diwaris sama anaknya. Sama anaknya jandanya, sing nentukan anak barep. Iya. Subhanallah, jandanya itu digawe rebutan, digawe waris. Cuma saya tidak tahu digawe waris iki ono waktu tertentu 6 bulan awakmu, 6 bulan mana adik, apa ngono saya tidak tahu. Tapi yang jelas diwaris gitu aja. Yang jelas diwaris, yang jelas diwaris. Nyaris sekarang yang dipakai oleh mereka yang punya paham nikah kontrak. Nikah mut'ah, padahal itu sudah dibatalkan oleh Islam, sudah lama. Jadi janda diwaris, ya. Dua, mereka itu saling bunuh-membunuh, sehingga tidak suka kalau kebetulan dapat anak perempuan. Rata-rata dibunuh, karena entek-entek sego, gak iso dijak perang. Perang itu supaya menghasilkan cuan, menghasilkan menguasai tambang, menguasai, iya, begitu. Seperti itu gambarannya. Ya, baik. Saling membunuh. Seperti itu. Jadi tidak suka dengan anak perempuan. Mintanya kotot-kotot semua. Karena nanti bisa kelak membela dirinya untuk berangkat perang. Ada yang tradisi merusak tatanan Islam secara total. Yaitu eksploitasi ternak uang. Eksploitasi. Mereka yang punya duit ongkang-ongkang kaki, sementara mereka yang dipinjemi duit, mohon maaf, tiap bulan beranak pinak. Dan rata-rata uang yang ditanam, mereka yang punya duit, itu harapannya, mohon maaf, agar ditunda. Itulah namanya riba nasi'ah, tunda. Karena semakin ditunda, semakin punya anak pinak dan putu. Faham? Ya, ke sana arahnya itu.
Jadi mereka kalau ditunda lebih seneng karena beranak pinak dan cucu. Begitu. Itu namanya eksploitasi. Itu namanya eksploitasi. Sementara beberapa pihak karena riba jahiliyah itu riba nasi'ah, jadi penundaan, harapannya bunganya semakin lebih besar dan kalau perlu yang lebih jahat lagi agar mereka tidak bisa nyaur. Pak Sugeng tolong dijawab. Mereka yang punya dana, punya duit juga berdoa agar yang terlilit utang itu tidak bisa nyaur. Kok tambah seneng? Kenapa tidak bisa nyaur? Pak Mansur, kenapa mereka kok seneng tidak bisa nyaur? Kenapa? Rondone kenek, tapi terutama rumah yang dipakai boreh gitu. Apalagi strategis, yaitu. Beda dengan bank, insya Allah beda, sangat jauh. Kalau bank tidak ada unsur eksploitasi, insya Allah tidak ada. Kecuali bank tetel. Tapi kalau bank yang ada ada pemeliharaan, ada pengawasan dari pemerintah, termasuk sampean punya uang itu kalau di bank itu ada jaminan asuransi biar tidak hilang. Katakan kobongan atau terjadi bencana punya jenengan tetap. Kalau bank tetel, iya ya sudah habis sudah. Begitu, sangat beda. Ada unsur eksploitasi itu ya. Baik, kalau enggak nyaur tambah seneng. Bahkan saya pernah dengar ada salah satu bank kebetulan dipakai biaya untuk pertanian atau tambak Pak Sugeng. Kebetulan tambaknya itu banjir kena aliran Bengawan Solo. Itu menjadi puso, menjadi bebas. Dipusokan, dinolkan. Bang Tetel, tambah seneng, iya. Bang Tetel gak omah tok ya sak sing ndok omah ana wedok telu iku ya Allahu Akbar. Itu ya. Baik, seperti itu yang digambarkan. Tradisi di zaman jahiliyah. Begitu mereka mempertahankan tradisi, adat, kebiasaan yang keliru. Islam hadir meluruskan. Islam hadir merontokkan, melululantakkan, diratakan dengan tanah. Yang mau, sing gak gelem, sak pirang-pirang. Sing gak gelem loh ya, yang gak mau, begitu. Oke ya, baik. Ada ndak Islam yang tradisi waktu jahiliyah yang sejalan dengan Islam? Ada, tapi ada syarat. Dulu termasuk Rasulullah ketika lahir itu ada Arab Badui dari dusun itu masuk keluar kampung menawarkan susu, dudu susu, begitu. Ya diajak pulang ke ibu susuannya itu, termasuk Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad diajak pulang, ketemu ibu susuan namanya Halimah As-Sa'diyah, namanya perkampungannya itu As-Sa'diyah. Begitu 2 tahun dikembalikan ke ibu kandung. Begitu. Subhanallah. Termasuk Muhammad Rasul kita ini. Itu ya. Baik. Di mana yang sejalan dengan Islam? Karena di sana ada unsur tolong menolong. Catatannya di mana? Kalau Halimah As-Sa'diyah itu punya anak perempuan, kelak podo gedene ketemu Muhammad nikah, lah ini yang enggak boleh. Satu susuan. Cuma tidak punya waris, tidak ada pembagian waris, cuma satu susuan. Ini harus dicatat. Tapi di sing disusui itu anak susuannya itu lanang, anak dhewe ya lanang, ya jeruk mangan jeruk, gak masalah itu. Iya, paham ya? Ulama fikih mengatakan 3 kali cegukan, 3 kali sedotan itu sudah masuk saudara sepersusuan, begitu. Apalagi 2 tahun, ya nemen. Oleh karena itu, Bu Bapak Saudara, terutama Ibu, tolong jenengan jangan gampang-gampang budalang pasar nyerano bayi nanggone tonggo. Tonggo duwe anak wedok, anak sampean lanang, si umur 6 bulan.
Jangan gampang-gampang diserano. Begitu nangis disusoni. Loh ini anak susuan sudah. Paham ya? Paham ya? Kalau nanti ini gede gak oleh, iya. Begitu. Itu ya. Baik. Hadirin, itulah sekilas yang saya potret zaman jahiliyah. Ya, ada yang sejalan dengan catatan, banyak yang kurang sejalan. Bahkan merusak tatanan perekonomian Islam, yaitu eksploitasi ternak uang. Pak Mansur, ada orang dinyatakan masuk neraka gara-gara peternakan, 2. 1 ternak Markona, 2 ternak uang. Dua-duanya masuk neraka. Iya. Apa sih Pak Mansur ternak Markona itu? Hadirin, sekarang jenengan pelan-pelan, karena ini temanya urusan tradisi atau budaya, jenengan pelan-pelan disuguhi sebuah istilah. Walaupun bisa didebatkan istilah itu, tapi sebatas istilah. Akhirnya ada rumusan, Anda bawa pulang, Anda dan saya itu Islam Jawa, opo Jawa Islam? Ini bisa diperdebatkan. Artinya logo, iya, sing penting isi. Itu sekedar logo, tapi isinya harus benar. Makanya debatable, bisa diperdebatkan. Ada orang memahami sebagai rumusan biar gampang dibawa pulang. Kalau Jawa Islam, itu segala sesuatunya dicentelkan ke Jawanya dulu. Perkara nanti cocok dengan Islam baru dipakai. Dan inilah dipakai mantu, kemarin raja mantu, baik ngunduh mantu maupun mantu. Biayanya ndak main-main. Biayanya ndak main-main. Siapa yang tahu kira-kira estimasi biaya? Ngacung, monggo. Berapa kira-kira? Menghabiskan dana sampai berapa? Oh males. Iya. Sampean males denger itu, saya giring ke sini masalahnya. Estimasinya 15 M. Sementara rakyatnya Cianjur tok itu rumah yang rata dengan tanah 8.340 sekian. Rata dengan tanah. Sementara sang rojo menghabiskan dana 15 M sebagai mantu. Apa nanti tidak ada pertanyaan di sana? Nemen. Begitu. Itu baru Cianjur. Belum Sukabumi, belum Garut, belum Semeru. Allahu Akbar. Ya. Itu ya. Baik. Jadi ada rumusan, makanya ini debatable. Bisa diperdebatkan. Yang penting bukan chatnya, tapi isi. Ada yang mengatakan kalau Islam Jawa, Islamnya itu jadi acuan utama. Perkara Jawa, kebetulan saya suku Jawa, Islamnya menjadi acuan utama. Jawanya hanya kebetulan, saya suku Jawa. Tapi segala sesuatunya kurikulumnya Islam duluan yang kita baca. Begitu. Tapi kalau Jawa Islam, Jawanya itu sebagai acuan. Jawanya itu. Perkara Islamnya cocok, sekali waktu ya dipakai. Perkara cocok. Mana yang cocok? Yo akad nikah iku tok sing digawe. Sak liyane ya Allah, sak keranjang ditambah bejat. Sak bergedabrek saking akei, tidak sejalan dengan kurikulum Islam. Itu ya.
Baik. Hadirin, kita mengenal ayat dulu, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah. Surat yang kelima. Ayat kita ini, nggih. Bentar. Surat Al-Maidah. Ayat kita ini di ayat kita ini Al-Maidah, sebentar. Di ayat kita ini (104). Monggo, silakan. 104. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu, ketika dikatakan kepada mereka siapapun, kapanpun, dahulu, sekarang maupun mereka yang akan datang, ketika dikatakan kepada mereka ta'alau, marilah. Ini sebuah penawaran, marilah. Sing gelem, sing gak gelem sak pirang-pirang. Sing gak gelem sak pirang-pirang. Ta'al, marilah. Ila ma anzalallah, kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah wa ila Rasul, dan disampaikan kepada Rasul. Hadirin, mereka yang punya sinyal iman, penawaran seperti ini segera disambut dengan positif. Yang punya sinyal iman, maknanya hidup kita ini ciptaan Allah, harus mau Allah punya kurikulum. Akhirnya mereka punya hak jawab, mereka punya hak jawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Enggak, kami tidak mau mengikuti Muhammad yang orang Arab, yang katanya punya Allah, tempatnya di Arsy. Kami hanya mengikuti jejak-jejak leluhur nenek moyang kami, karena kami hadir di pentas bumi ini adanya kedua orang tua. Kami wajib menghormati orang tua. Itu dalil. Sekilas benar, sekilas. Tapi setelah orang tuamu di atas siapa? Terakhir Nabi Adam. Yang menciptakan Adam siapa? Allah. Allah tidak pernah dilihat. Yang penting dalilnya leluhur nenek moyang yang dihormati. Termasuk apapun yang disuruh kedua orang tua, wajib mereka mentaati. Ini dalil kojlok. Pak Mansur, paham dalil kojlok? Paham? Dan ini yang dipakai Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer sama, ya Allah, gara-gara Irjen Sambel nyuruh nembak wong atasan. Perkara nanti direkayasa tembak menembak lain soal, tapi atasan saya yang nyuruh, saya wajib manut sebab saya anak buah. Ya iki dalile.
Sekarang ya kena perkara. Iya. Supaya masyarakat penduduk Indonesia ini plong lego, siapapun yang proses ikut nembak termasuk PC, mohon maaf, seluruhnya harus mati, meringkuk, mujur ngalor seperti Joshua. Kan begitu mestinya. Ya ini dalil yang dipakai. Karena atasan boleh kepada perintah orang tua dibatalkan, boleh. Nek perlu sampean doding. Le, ya apa bapak pesen sekali waktu kon ngombe racun. Bapak, peniku bapak temenan apa bapak bojo? Lah apa wong tua kok ngongkon aku? Lho ngono lho. Paham ya? Iya. Malah nek perlu peno iku wis ngene ta iku. Mau dikongkon ngombe racun le. Ya apa nek ngomong ini? Si contohnya Pak, ya tak tinggal nang terminal, contohnya dhisik. Iya. Dalilnya Richard lah, atasan saya ini. Dalil. Loh serius ini dibuka di persidangan. Atasan saya kok. Allahu Akbar. Kemarin saya menemui langganan buah di tempat anak menantu saya di Gedangan. Ya, subhanallah. Awakmu nek sholat subuh nih beres, kon tak takut lihat dino beres, termasuk liane, lihat dino tak gabungno Baitul Mal, sing saya dirikan. Gak koyok ngene kon kena Bang Dedil. Tapi kon dhewe sing laporan karo aku percaya. Gak wani Pak sian. Tapi kon poso. Lu urusan poso jangan tanya Ustadz. Iya. Kiaiku ngomong poso mote tak lakoni. Lho ya apa? Poso ngebleng tak lakoni. Poso pati geni tak lakoni. Berhubung ngomong ngono, saya pulang buka perpustakaan. Ya Allah. Ono kabeh tiba ino perpustakaan saya. Lu poso pati geni, poso ngebleng, poso mote. Ya Allah. Tapi sholat boleh keter, poso beres. Saya nemoni wong ini ki bolak-balik, Pak. Sholatnya keter, posone beres. Ternyata di tempat kita ini termasuk Mojopahit, itu nih nggawe keris poso. Sholat gak. Tapi didahului dengan poso, kesakten. Poso didhisikno. Dalam rangka ngumbah keris. Kerisnya dhewe gak tau diramut. Allahu Akbar. Sering saya pakai materi ini Pak. Banyak urusan dengan Allah sehari 5 kali keter. Tapi Ramadan beres. Full beres. Sholat id ya gak melu. Tapi poso. Tapi poso. Tapi poso. Ya Allah. Ya Allah. Sulit Pak saya ngelebokno akal carane jawab itu gak iso saya. Iya. Subhanallah. Wong isih urip ya. Wong isih urip. Itu ya. Baik. Inilah yang dikatakan oleh mereka. Mereka punya hak jawab. Qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Cukup kami hanya mengikuti jejak-jejak nenek moyang kami. Quran membantah. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a. Nek wong tuamu keplek ya apa? Gak peduli. Walayah tadun, gak tahu sapa masjid, gak peduli. Karena adanya dia, saya ada di pentas bumi ini. Saya wajib mentaatinya. Termasuk apapun yang diperintahkan. Ini dalil. Paham ya? Allahnya hilang, Kanjeng Rasul hilang. Omane ngomong ini, Pak Musa kok Nabi ku teko Madiun, aku enak percaya. Madi teko Mekah. Jadi ya sulit Nabi teko Mekah. Mau teko Madiun, teko Nganjuk ngono ya. Ya Allah, ya Allah. Macam-macam ya. Saya temui manusia
Sebab saya ini sudah keliling ceramah mulai Banyuwangi sampai Magetan. Entek, hampir keliling Jawa Timur sudah habis. Dan banyak yang sambat, Ustadz, aku ndak Ummah Muhammadiyah mek wong loro tok karo keluargaku, karo tangga tok. Liyane ya ngono kabeh. Wis, entek pertanyaanmu tak jawab. Pindah Jogja Kauman, pindah rono, pindah. Pindah rono. Iya. Wong kon iki ditandur supaya kanggo cik meltik mataharinya dadak. Iya, ya Allah, ya Allah, ya. Atau enggak usah Jogja, Sedayu Lawas. Saya pernah di sana, ceramah di sana, 1000 kakak lebih, mulai lurah, RT, semuanya Muhammadiyah. Kulluhum ajmain, total semuanya Muhammadiyah. Ono masjid loro ya Muhammadiyah kamu. Orang yang laut, bengi, laut, subuh balik, itu ono bandeng loro, kalau enggak bandeng papat atau ikan pat, ditaruh Baitul Mal. Sehingga yang pantura Muhammadiyahnya kaya raya. Setiap ngelaut ditaruh Baitul Mal. Jadi ikannya itu langsung dipotong sendiri, diberikan ke ya Allah. Subhanallah. Makanya kemarin waktu muktamar di Jogja dari Lamongan mengikutkan ke Solo dari Lamongan mengikut sertakan bis 253. Saya enggak tahu ini besok ke Ponorogo yang Lamongan berapa ini. Saya belum memantau. Ya. Subhanallah. Itu ya. Baik. Akhirnya mereka mengakui agama yang dibawa Muhammad mereka enggak mau tahu. Sebab mereka punya adat kebiasaan itu agama. Tidak perlu agama dari langit. Surat 26 ayat 137. Surat 26 ayat 137. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami tidak lain adalah adat leluhur nenek moyang kami. Loh, Quran sing rekam pisan. Ya apa pisan? Terus sampean apa bantah, Selama mereka pelaku adat ini mendarah mendaging, sulitnya bukan main Quran masuk. Contoh Pak Sugeng, ya. Pak Sugeng nyoba ngomong, Mat, gak ono lho Mat, selamatan kanggo budemu nyewu khol itu ndak ada. Pak Sugeng aja kaken omong Pak Sugeng wong sampean niku gak melu urun ya kaken omong bareng lapo ngono. Itu antara lain mereka punya hak jawab. Antara lain mereka punya hak jawab. Wong gak melu urun ya lapo kaken omong iku. Semeneng mari. Sing kene kan kepengin meluruskan bahwa itu ndak ada. Iya. Ono maneh sampe duwe mantu, adik mitoni. Pak Sugeng ngomong, "Gak ono selamatan mitoni iku." Menengo mari wong iki keluargaku kok dudu keluarga sampean kok. Iya nek keluarga sik masuk kak sampean ngono sampean punya hak untuk ring 1 ring 2 wong sampean wong liya kok. Lah lha apa sampean adik mlebu nang ngene ring kami ring 1 ring 2. Itu terakhir mereka punya hak jawab. Tapi masuk wilayah dalil mereka keteteran. Mesti gak kira ngomong dalil, sebab jelas gak duwe dalil. In hadza illa khuluqul awwalin. Agama kami hanya tradisi. Lha iki lho. Paham? Wis, masuk pelan-pelan sekarang. Masuk pelan-pelan. Up. Ola apa mantu kok atik gawe black KTP? Rangkaian jalur ditaruh di depan, taruh begini, tek, black KTP. Mana artinya kula nuwun? Pertanyaan saya, kula nuwun karo sapa? Entek bisa. Agar harapannya selamat karena sudah kula nuwun. Pertanyaan, kula nuwun kepada siapa? Memulai sesuatu dengan basmalah itu kurikulum. Bukan black KTP cuma janur gini tak bukan. Faham?
Kemarin itu kurikulumnya lengkap. Andai kata ujian nilainya kumlot. Nurut kurikulum. Black KTP dalam rangka kula nuwun. Allahu Akbar. Subhanallah. Berikutnya Jumat malam calon manten lanang datang. Kurikulumnya nginep kurikulumnya. Tapi kemarin enggak, cuma datang memberikan penghormatan, melu ngedusi terus pulang dengan keluarganya. Menurut kurikulum asli nginep. Pertanyaan, gak ngono arek iku wis gerang daplok gak iso adus dhewe. Tangane keplir. Bojone sultan melu ngedusi pisan, gawe konde sak rudone bemu sak minum. Boh. Ya Allah, ya Allah. Adus banyune campuran kembang. Mandinya diharapkan bersamaan bidadari turun juga mandi, memberikan doa restu, aroma kecantikan. Pertanyaan, konro tadi bidadari turun itu. Wong makhluk astri, Pak Sugeng makhluk astral dari sana. Andai kata iya makhluk astral. Bidadari itu nanti muncul waktu di surga. Surga kan sekarang masih tertutup, digembok sih. Konro tadi modun niku. Terus bareng mandi, bareng adus memberikan aroma wangi kecantikan itu. Dari mana kurikulum itu? Ini namanya mitos. Apa sih mitos itu? Mitos itu sama dengan mitologi. Menutup mata tanpa mau tentang arti yang sebenarnya. Pokoknya ngono, itu mitos. Pokoknya ngono, mitos. Pokoknya ngono, itu mitos namanya. Jelas? Ya. Faktanya, mantu kemarin entek 15 miliar. Ngono. Itu fakta, kalau itu fakta ya. Dari mana Pak Bondoe? Wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Kayak baik, midodare ini campuran dengan air kembang, termasuk meninggal itu murni air tanpa ada campuran. Kecuali siraman terakhir kapur barus, berikut sabun, berikutnya kapur barus, itu siraman terakhir. Kembang enggak ikut di dalam baskom, di dalam anu itu enggak ikut. Kalau Pak Sugeng ngebon saya, Pak Musa mandikan seorang bapak ini, kampung ini enggak ada yang berani. Konon katanya ini dan itu, baiklah. Tapi tak delok lu, nongone bak sing gede, ono campuran kembang. Pak Sugeng celukun, anak ini. Saya Ustad, saya anaknya. Mas, kembang iki bak sing ana kembange tak sok nang got sampai noleh, Mas. Oh jangan Ustad, ini syarat kok. Gelek mudin liya wae, aku terang terminal mulai aku iya. Kok kaku, Pak? Kalau nek gak dikakoni, saya diam, dianggap pembenaran. Dianggap pembenaran. Sebab saya disuruh. Dianggap pembenaran. Saya disuruh, begitu. Termasuk saya disuruh untuk nyolati. Di situ ada rangkaian kembang melingkar. Saya tanya, keluarganya mana? Saya Ustadz. Sebelum saya disuruh ngimami nyolati jenazah, istri Anda ini yang sekarang sudah jadi jenazah, jadi mayit, tolong juku kersek ireng, lingkaran kembang 3 ini dilebokno kono, dekeken sampah depan. Boleh apa enggak? Boleh Ustadz. Mari kita sholati. Kalau gak oleh, tak tinggal metu kan. Iya. Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Alhamdulillah. Sebab nanti saya ngimami ganggu. Ono kembang ini. Ganggu. Wong kota, wong desa padha sempeli dalam hal mubandir. Al-Isra 26:27. Yes. Surat 17. Dan berikan kepada keluarga yang dekat akan haknya,
kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya boros atau pelaku boros atau pemboros itu sendiri adalah saudaranya setan. Orang kota ketika ada kematian, kemarin dibuktikan oleh orang tuanya Wakil Gubernur Jawa Timur, Saudara Emil Dardak. Bapaknya meninggal, masih muda dalam hitungan. Asisten beliau, kawan saya, ya, Pak Nawawi, Ustadz Nawawi, ikut ke Jakarta. Kalau tidak salah Jakarta Selatan. Rangkaian bunga itu Pak Mansur panjangnya 2 kilo. Bunga, karangan bunga. Itu sop 3, rangkep 3, 2 kilo. Kalau 1,5 juta kali 2 kilo kali sop 3 sop. Sampel keblinger. 1,5 juta dilebono amplop, dikekno sokibul musibah, duka, atau nek gelem mulai soge, dikekno masjid untuk baitul mal, masjid supaya berdiri, berkibar ekonominya. Oh, bagus. Mari lu di gua. Mari di gua. Gua nggawe bondo yo. Sing wong desa yo keplek pisan. Nggawa tumbang duwe nang punden. Lho ya apa? Baik desa maupun kota wong gak gelem Quran kok. Quran gak gelem kok, iya. Termasuk sampean di kantor Pak Mansur jadi humas, dikongkon direktur gara-gara Ustadz Musa meninggal, saya meninggal karena Ustadz kantor. Pak Mansur disuruh nggak tuku rangkaian bunga ndongone Surabaya, iya. Mulai Ustadz jadi rangkaian bunganya gede 2 juta. Coba dilepono amplop, ya sing nerima istri saya seneng, paham? Bareng ini ki ngongkon tukang sampah, oleh sedina diterak udan pisan ya nyunyut pisan. Wis gak sapa sing maca. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, baik desa maupun kota, selama mereka meninggalkan Quran, pelaku tabdzir, walaupun gak bedasi, walaupun lulusan S3. Menurut ayat tadi, mereka kawannya setan atau dirinya sendiri nyetani. Apa nyetani itu? Setan, iya. Karena perilakunya mubadzir. Nyetani gak eling blas. Nyetani ya dadi setan ya. Cuma persoalan iki doyan segorawon ngono ae ya. Doyan segorawon. Oke, baik. Seperti itu yang digambarkan. Jadi yang saya kerpek berikutnya yang ketiga, mohon maaf karena mereka kemarin mantu pakai kurikulum yang nyaris sempurna, yaitu berikutnya ada panggih temu. Ada panggih temu. Sebelumnya sawat-sawatan. Nanti kalau bondok moto operasi katarak barang kata dadi gawe. Sawat-sawatan. Ya Allah. Lah kaya duline arek cilik sih. Sing ono kan qabil tu nikah ketemu manten lanang manten wedok, ono wali teko ngene sing perempuan, ono saksi loro, ngucap ijab kabul, ada mas kawin, selesai. Pak Mansur, mas kawin kelaker becak, boleh? Boleh? Boleh. Zaman Rasulullah, Mat, calon bojomu kamu sudah lihat? Sudah Rasul. Kon duwe apa? Gak duwe apa-apa Rasul. Mosok cincin besi ya gak duwe. Lah kalau itu punya, walaupun sedot nayang, iwan kelakere becak ya. Nah saya wedok gelem kok.
Yang penting ada pemberian, baik materi maupun imateri atau non materi. Satu lagi usul pada Rasul. Rasul, aku gak kaya koncoku iki, untung duwe kelakar becak. Cincin besi, saya enggak punya apa-apa. Tapi aku ontok-ontok kepingin nikah. Rasul baru memberikan toleransi. Kamu sanggup mengajarkan Fatihah sama surat Al-Ikhlas? Sanggup, nah itu mas kawin. Sanggup. Mas kawinnya boleh. Tapi yang terbaik benda. Sesuatu. Karena itu lambang tanggung jawab. Ono maneh nek ngene ya apa? Nek nabinya saya ya apa? Rasul, aku Fatihah gak apal e. Lah apalmu apa? Pancasila. Wah wis Pancasila wae. Wis gak apa-apa, Wis deal aku ngono. Ya Allah, kebacut. Aduh, kebacut. Ya Allah, notok. Oke ya. Ada panggih, ada untuk temu di situ. Yang keempat, mohon maaf, sing kemarin saya perhatikan sekilas. Aku ndelok nemen gak gelem. Mari nyetek tek tak pindah liyo. Sekilas pokoknya tak nat ada 8 TV swasta yang nyender. Apa ini yang membiayai? Wallahu a'lam. Oke, baik. Yang keempat, ngapunten nggih. Lah wong arek iki umure wis likuran. Likuran itu maknanya bisa jadi 12 kalau karo 16 bisa jadi. Lah apa nduk niku adik kok dulang-dulangan niku lho iya. Ditontok wong akeh. Ya Allah, dulang-dulangan gantian. Iya. Tapune Cak Kosim wis dikekno kopi karo gedang goreng malah ucul. Sapa iku? Emat iku ya. Malah ucul gak gelem. Sampeyan kok gak mikir, kopi ki engko sing ngombe sapa? Sampeyan tinggal iku, ya. Malah tambah ucul. Lah iki dulang-dulangan. Hop. Ibu bapak saudara, jenengan nanti kalau mantu dipandu MC, tolong MC-nya itu sampai cekel dhisik. Sesuatu yang di luar kurikulum sampai cegat. Jangan sampai. Enggak boleh. Termasuk sudah dicegat tapi nyelonong. Dikuade ya, suami dipandu lewat juru foto supaya ngerangkul sambil mencium pipinya si perempuan, didelok wong akeh, enggak boleh. Walaupun sudah sah suami istri, tidak boleh. Habibie Rene nggawa cipika-cipiki itu coko Jerman itu. Sebelum Habibie tidak ada cipika-cipiki lanang wedok itu tidak ada. Faham ya? Iya. Cipika-cipiki dadak mantan gendaan. Lho yo opo ki engko? Adik rondo pisan. Waduh. Subhanallah. Itu gawane teko Jerman ke sini. Dan Habibie menjelang usia senjanya kecewa berat dengan 2 anaknya yang laki. Karena tingkat keagamanya sangat rendah. Habibie kecewa. Lah iya nyantri ini Jerman ngurus umur baut pakai pesawat. Iya. Tak kenal pondok pesantren, ya segini begitu. Daya, baik, panggil, tulang-tulangan. Yang kelima, dari pihak laki begitu ketemu dari pihak perempuan tukar-tukaran kembar mayang. Tek, bareng wis ketemu diguak ndukur terop. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya jangan sampai ada gangguan, termasuk tidak turun hujan. Itu filosofinya, maknanya ke sana. Lalapo sampean terok-terok. Ono sing bantah Pak Sugeng, Pak Musa, saya kembar mayang. Iya, tapi saya ndak punya keyakinan seperti itu. Gak usah. Enggak ada keyakinan. Lalapo adik lambang kembar mayang barang itu tuku kok. Ya gak usah mari. Gak usah. Enggak ada kepercayaan kok. Ya cuma simbol ketahui orang. Wes sudah gak usah. Gak usah.
Ngapunten ya, cirinya budaya itu merepotkan dan mesti bondo. Mesti bondo. Saya pernah dibon dari Mananggal untuk memberikan wejangan. Yang Menanggal Surabaya lagi dia dapat Tulungagung. Naik bis saya dibon ke sana. Sebelum sambutan dari pihak laki saya termasuk ada wejangan, ya itu di Kuade itu ada acara ritual yang laki nggawa beras ditaruh di apa begitu, sing pihak perempuan nggawa contong ditampani ngene, sret ini. Aku roh beras iki gak nggawa teko Surabaya, roh aku. Disediakno untuk Tulungagung. Batinku kon kono waktu kau ceramah tak entekno entek-entekan. Tak entekno. Gak peduli kon, wis tak entekno. MC ngomong, ini sebagai lambang bentuk tanggung jawab yang namanya beras. Ya, begitu. Dari pihak laki kepada perempuan sebagai bentuk tanggung jawab untuk membelanjani. Bareng aku ceramah, beras iku gak teko Surabaya, Cak. Aku ro dhewe teko kene monggo iringan iku lho gawe. Ya Allah. Mbok wong sak terop meneng kabeh ayo. Ayo bengok kon tak. Termasuk kiainya mereka di terop itu nanti gantian dengan saya. Ayo bengok. Mumpung aku durung mulih. Subhanallah. Lah ini kan lucu-lucuan toh. Subhanallah. Model ono kaya ngene iki saya temui itu. Tapi langsung tak gietno tak entekno. Begitu. Batinku, aku gak kon amplopi gak pateken, sementing aku lega. Lega wisan aku. Berikutnya, Pak Sugeng mari kembar mayang. Ya, berikutnya apa yang terjadi? Sampeyan delok, sampeyan terjadi. Manten lanang kebetulan anaknya, manten wedok menantu. Kemarin itu, ya. Dipangku oleh bapak marotuwa. Pangku tek dipandu sama MC. Terus pundi bapak bobot bibitnya kan sama. Bapak jawab nggih sama. Sing lanang lemu sing wedok nemen kurune. Kok ngomong sama? Gak dusta ta itu. Gak dusta itu. Penuh dengan kebohongan. Lapo sampean nurut MC ku lapo? Allahu Akbar. MC itu sampean bayar. Sampean ojo manut MC. MC itu nurut kurikulum, tapi kurikulum Jawa yang bertentangan dengan kaidah Islam. Berikutnya, awal mulai masuk apa yang terjadi? Ya, janur. Janur, hati-hati. Punyaan saya kemarin waktu Pak Mansur hadir ikut gabung di Al-Akhyar, kecolongan janur. Kecolongan janur. Baik, saya jelaskan. Janur naik. Setelah naik mentiung ke bawah. Ini Tuhan yang kayangan yang di atas itu memberikan restu ke bawah supaya lancar dan selamat. Pakai melengkung ke bawah. Saya sebagai lambang karena kecolongan sebagai lambang sing melengkung aku menek ondo ngongkon arek tak kan ngetok tek ketok jadi yang ke bawah hilang tak kayak sampah. Ada jamaah dulur Anda yang dari Rewin Pak Natalis protes, Ustadz kono jalur sampean gak cocok karo ceramah, sampean gak ro budolane tak gono sampah iku lho ono buktine meneng baru meneng. Colongan. Karena MC rias itu include satu paket. Itu dipasang sebelum subuh. Ya, saya kecolongan. Tanpa ngomong. Allahu Akbar. Tapi yang ke bawah tak bodol. Dari mana Pak Musa tahu? Dari pedanda. Dari Bali yang masuk Islam. Bahwa itu filosofinya awalnya Bali seperti itu. Jadi kayangan yang di atas memberikan doa restu, memberikan kasih sayang rahmat supaya lancar. Yang pakai ke bawah itu tak gunting, tek, tak kebono sampai iku ono anune tak parang ngono ya. Baru dek meneng. Oh, ustaz temenan berarti ya. Iya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Mohon maaf ya,
samene gak ro, gak usah berbuat. Karena itu kelak nanti diminta pertanggungan jawab. Aluweng meneng. Mantu ku lapo, cek repot iku lapo. Ono manten lanang, manten wedok, ono wali, ono saksi loro, ono ijab kabul, ono mas kawin. Oh, Pak Mansur, mas kawin, diutang boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Tapi ya tetap nyaur. Ibu perhatikan, ya ada seorang wanita awalnya penyanyi, dinikah oleh orang yang super kaya, nikahnya di Jepang, yang khutbah nikah Profesor Quraish Shihab di Masjid Raya Jepang. Karena ini sudah 6 tahun tidak ada tanda-tanda kehamilan. Sepertinya mau cerai, sepertinya. Mas kawinnya waktu itu 40 miliar. Karena dia anak tunggal, kelak nanti tidak punya pewaris, sehingga kepingin ganti pemain. Iya. Saya baru kali ini tahu ada mas kawin 40 miliar. Subhanallah. Saksinya dari imam besar Masjid Istiqlal, dinaikkan pesawat PP gratis. Dan insya Allah amplopnya saya punya gambaran di atas 25 juta. Si dua ustadz kita ini. Insya Allah begitu. Mau rone amplopnya kandel loh, iya apa iya. Paham ya? Tapi mohon maaf, makanya Rasulullah bersabda, mas kawin itu seringan-ringannya, itu terbaik, bukan menyulitkan. Akhirnya Saudi sampai sekarang, pemerintah sering ikut ambil bagian, karena wanita Saudi banyak minta mas kawin di satu apartemen, 2 plus mobil. Sehingga pemerintah sering ikut masuk untuk ngatasi mahar ini. Iya. Si karo Jakarta undi loro nek gelem ya apa kelangal ya. Allahu Akbar. Itu ya. Baik. Akhirnya jenengan disuguhi, kita bertindak bersikap supaya rasional, proporsional. Ojo melu-melu ngawur sing gak ro maknane, gak ro artine. Wa aksaruhum, kebanyakan pelaku-pelaku budaya itu mencelek alias keliru, dhallu wa dhallu, sesat dan menyesatkan. Al-Isra 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuad. Janganlah kalian bertindak memutuskan sesuatu yang tidak ada dasar ilmunya, berarti pengawuran. Karena sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu serta hati nuranimu kelak nanti diminta pertanggungjawaban. Apalagi gawe duwe negara. Iya. Ngapunten, saya ngikuti persidangan Irjen Sambel sebentar, diblokir sama BNI. Satu rekening 100 triliun. Ya Allah. 100 triliun diblokir oleh BNI. Bintang 2 gajinya berapa? Allahu Akbar. Subhanallah. Kayak ini Pak, pejabat Indonesia ini. Yang ini payung hukumnya Pancasila ya sini iki. Yang ini iki. Disuguhi Quran mendal. DPR sing ndok kono 500 swidak, ya Allah, ya Allah. 2/3 lho kalau sing sholat. Saya jamin insya Allah 2/3 lebih ndak sholat. Kenapa kok ndak sholat? Oh, jadi potongannya wong korak-korak kok petakilan asale kok. Faham? Seperti itu. Sampeyan jagakno sapa iki? Yo jagakno awak dhewe.
Akhirnya ono majalah, skalanya kecil. Tak woco majalah itu. Jangan pernah Anda suudon kepada ulil amri. Apa sih yang belum dilakukan oleh ulil amri? Ngatur pernikahan diatur. Beda dengan dulu tahun 60-an. Bisa kawin cerai. Sekarang kan ada aturannya. Ngatur waris diatur. Iya. Tak waca majalah ya Pak. Ya. Cuma tidak saya bawa ini. Pertanyaan saya, ngatur haji diatur. Iya. Lah bagi urusan privat pribadi, barang urusan kepada sosial masyarakat, pernah ngatur? Enggak. Seluruh surat Al-Maidah enggak pernah disentuh oleh pemerintah. Nyolong potong tangan. Sampai detik ini enggak berani. Membunuh dibunuh, enggak berani. Dua ini tak diterapno, tiarap bajingan tengik Indonesia itu tiarap. Habis sudah. Nyolong 8 juta Pak Mansur, pergelangan tangan kanan mari Jumatan potong, del pulang. Di atas 10 juta korupsi. Di atas 10 juta loh ya. Bukti sudah jelas, ya, masuk kolong tanah, beres. Tak pikir Jawa Timur itu sepi, wis entek wong gak ditangkap KPK. Dadak Bupati Bangkalan, iya, niru bapak ini. Sekarang terbaru ya, ini yang bupati. Iya sekarang anaknya, bapaknya gendakane tok 47, sudah meninggal. Ngakunya cucunya Syekhona Khalil. Ngaku cucunya Syekhona Khalil. Sekarang ditiru anaknya. Sebab dulu dengan anaknya itu cuma pindah tempat toh. Kalau bapaknya ketua dewan, anaknya bupati. Kalau bapaknya bupati, anaknya dewan. Cuma ijol-ijolan toh. Subhanallah. Ya. Dan ini soheh. Karena anak Bangkalan sendiri yang cerita ke saya. Ustadz Musa, pejabat kita ini ada seorang pegawai rumah sakit, cantik, umurnya belum genap 22, dikejar sama dia, lewat asisten, tidak mau, kalau tidak mau dipasing out, dikeluarkan, pindah Surabaya di rumah sakit, dikejar lagi, masih dikejar, Allahu Akbar, subhanallah. Padahal itu sudah punya likuran, sik ngejar. Allahu Akbar. Jadi Pak Sugeng, anjane Madura, jamune ben malam Jumat tekek mangap dadi ya. Allahu Akbar. Mohon maaf, sudah bisa dinat ya gambarannya. Kalau wahyu Allah, tingkat kebenarannya mutlak dan efeknya kepada umat. Tapi kalau budaya, tradisi bisa dibatalkan dan itu semua hasil cipta karya karsa manusia. Pada umumnya yang saya nilai sudah puluhan tahun tak teliti, pada umumnya banyak benturan dengan agama. Apakah agama yang dikalahkan? Kalau dikalahkan berarti imanmu tipis. Sebab berani mengalahkan agama. Tapi kalau budayanya kalah, agamanya menang, insya Allah calon surga, insya Allah. Ngapunten, kalau saya boleh menyimpulkan sementara, Pak Musa, yang Anda omongkan tadi itu yang banyak di mana? Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Tengah, Jogja karo Solo, itu pabriknya tradisi. Notok, Jogja sama Solo. Pabriknya tradisi. Sampai sekarang belum saya cabut itu. Ini pabrik dukun termasuk Lamongan. Iya, dukun. Lamongan, Ponorogo, Banyuwangi itu pabrik dukun. Paham ya? Iya. Kata Pak Mansur, kalau cintaku ditolak, dukun bertindak. Nah, iya. Semboyane Pak Mansur dulu mengono sik nom-noman iku iya. Sampai di sini ada pertanyaan, sudah bisa dinat ya? Bisa di ya? Baik.
Nggih. Dalilnya, kalau kan tidak ada orang kesekten hanya kesaktian itu hanya ditempuh lewat sholat, rata-rata kan puasa. Itu dalilnya wong Jawa sing kocok gitu. Paham? Termasuk gaya keris itu kan poso dulu, termasuk poso mote. Apa sih poso mote itu? Poso mote itu dari maghrib, besoknya maghrib, waktu maghrib itu cuma air putih toh. Baru boleh makan itu setelah subuh, matahari terbit. Dan itu serba putih. Karena mote, sego ya putih. Iwake tahu. Wulune wedhus putih. Piringnya kain kafan, ya kan putih kabeh. Begitu. Begitu. Allahu Akbar. Terakhir saya tunjukkan yang buku yang saya baca. Ya apa poso pati geni? Poso pati geni hampir nyaris dengan poso ngebleng. Poso ngebleng dia ngumpet di dalam kamar 24 jam. Tapi boleh untuk urusan kencing sama BAB keluar sebentar. Tapi segera masuk lagi. Dan lampu dimatikan total dalam kamar. Dan tidak boleh tidur. Itu poso ngebleng. Kalau pati geni beda lagi. Pati geni adalah hampir sama dengan ngebleng tadi itu, hanya kalau BAB kencing pakai pispot. Mereka harus bawa, tidak boleh kena sinar masuk. Kalau kena sinar batal. Ada sinar masuk berarti pintu jendela harus rapat, tidak boleh kebuka. Itu pati geni, tidak boleh sinar masuk. Itu kan kurikulum gawe dhewe. Ya apa caranya Pak Sugeng nggudo sing pati geni karo ngeblengin mau? Kan 24 jam. Kurang sak jam, ndok ngarep ana woro-woro. Kobongan, ora petungan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sabtu lah.